Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Bulakamba yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membalas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti diseminasi aksi nyata program pendidikan produk penggerak budaya positif dari salah satu rekan guru kita, yakni Bapak Reto Syah Ardizal. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada beliau junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, senantiasa kita nantikan kelak syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Bulakamba yang saya hormati, saya selaku moderator di sini akan membacakan usulan mata acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara sambutan, dan yang ketiga adalah acara inti, dan yang keempat penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu untuk kegiatan diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak budaya positif pada pagi hari ini, mari kita buka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan membaca bismillah acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah acara sambutan atas nama kepala sekolah yang insya Allah akan disampaikan oleh wakil Humas, yakni beliau Ibu Ronita. Kepada beliau Ibu Ronita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bulakamba, yang kami hormati Bapak Ibu rekan guru, dan yang kami hormati terutama untuk Bapak Muhammad Rosi Anissa sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes. Alhamdulillah kita bertemu dalam acara hari ini, yaitu acara diseminasi yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Rizal. Puji syukur kita bisa hadir pada acara ini dalam keadaan sehat. Untuk acara ini diseminasi adalah mungkin sebagai tugas aksi nyata yang nantinya akan dikumpulkan oleh salah satu CGP kita, Bapak Rizal. Semoga nantinya diseminasi ini akan membawa dampak yang baik untuk sekolah kita dan bisa diterapkan budaya positif dalam kehidupan hari-hari, kehidupan anak-anak nantinya. Untuk selanjutnya, semoga nanti acara bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ronita selaku wakil humas yang telah memberikan sambutan atas nama kepala sekolah. Baiklah, untuk menginjak ke acara selanjutnya, yakni acara inti tentang budaya positif yang nanti akan dipaparkan dan dipresentasikan oleh beliau rekan guru kita, Bapak Muhammad Rosyan Rizal. Kepada Bapak Rosyan Rizal dipersilakan. Oke, matur suwun pembawa acara memberikan waktu kepada saya dan monggo dua Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita bersama-sama, saya undang Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 di SMP 2 Bulakamba. Alhamdulillah Bapak Ibu masih segar atau belum? Semangat ya, alhamdulillah semangat saya juga. Walaupun masih semangat tapi tetap berdiri.
Gini Bapak Ibu. Oke, untuk hari ini kita akan bersama-sama belajar karena saya juga tidak akan menggurui Bapak Ibu. Cuma kita belajar sharing lah. Karena materi ini juga sedikitnya banyak membuat saya terbuka pemikirannya. Dulu kita kuliah tidak ada materi seperti ini. Kita kuliah fokusnya pedagogi, materi real mata pelajarannya. Tapi pas kita CGP, saya melakukan kegiatan CGP dengan ada ini, yaitu diseminasi modul budaya positif. Budaya positif sebenarnya sudah dilaksanakan Bapak Ibu. Kita tuh sudah melaksanakan, saya percaya Bapak Ibu itu sudah melaksanakan. Apalagi di ruangan ini ada banyak TGP yang sudah lulus, jadi angkatan 7, angkatan 9, dan angkatan sekarang saya sendiri. Jadi mungkin sudah ada yang paham. Oke, kita mulai dari yang diseminasi budaya positif di modul 1.4. Untuk pertama kita memahami tentang konsep inti budaya positif. Dari modul yang titik 4 ini, konsep inti budaya positif itu terdiri dari berapa? Ada 8 konsep intinya. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Aku bisa lihat sini, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah kita akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu pasti punya kebutuhan dasar. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada disiplin positif. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada nilai-nilai kebijakan, yang kebajikan. Yang ketujuh ada posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Oke. Kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi paradigma itu adalah sebuah nyata yang terdapat dari kita sendiri di dunia pendidikan. Jadi dalam pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu salah satu kata berdiferensiasi itu kita berpaham betul, Bapak Ibu. Jadi ketika saya kuliah itu nggak ada kata-kata berdiferensiasi, cuma ada kita bagikan kelompok saja. Kelompok bagi bahwa ini kelompok yang suka ini. Ternyata ketika kita sudah belajar TGP, kita tahu bahwa itu adalah itu namanya berdiferensiasi. Yang mana tujuan sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sosial, ya, sesuai teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu kita dulu kuliah nggak ada ini profil pelajar Pancasila, nggak ada. Nah, oke, yang selanjutnya kembali sebelum selanjutnya berdiferensiasi Bapak Ibu, bahwa penerapan berdiferensiasi itu di kelas bisa juga dengan contohnya itu kalau saya sendiri ketika ada tugas atau materi yang awal, jadi saya sudah mengkelompokkan mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka suka. Kita ambil contoh misal kita mau materi tentang, kalau saya materinya bahasa Inggris, jadi kita materi tentang naratif atau cerita lampau. Jadi siapa yang suka cerita kartun, kelompok 1A. Siapa yang suka cerita pahlawan, kelompok B. Siapa yang ceritanya suka yang lucu-lucu tapi bukan kartun, kelompok C. Nah, mereka akan memilih dengan sendirinya berkelompok sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kemauannya. Nah, tujuannya apa, Bapak Ibu? Supaya mereka tuh senang dulu. Ketika mereka senang dengan kelompoknya, mereka pasti akan bisa dengan sendirinya akan belajar dengan enak. Oke, paham ya Bapak Ibu? Iya, Pak Heru? Paham? Alhamdulillah ya Allah. Yang saya harapkan itu paham dulu. Tapi sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Yang kedua ada disiplin positif. Kata disiplin itu sebagai cambuk sebenarnya. Kita sebagai guru bahwa kita tuh harusnya sebagai contohnya. Jadi disiplin. Nah, materi kita belajar disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata kenyamanan. Ketika
ketika sudah disiplin nyaman dengan sendirinya. Yang selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dalam pemahaman motivasi ini, Bapak Ibu, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata I, ada X. Kalau I berarti dalam, X berarti keluar. Jadi pemahaman kita, motivasi intrinsik itu motivasi yang tumbuh dari dirinya siswa sendiri. Sama di Bapak Ibu juga bisa intrinsik motivasi sendiri. Jadi tumbuh dari diri sendiri, bukan dari luar. Kalau yang di luar namanya ekstrinsik. Oke, selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa kesombongan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Nah, sebagai kita, sebagai guru, itu kan tujuan kita dari Dewan Guru menerapkan bahwa pendidikan seharusnya memanusiakan manusia. Kita itu terbiasa dengan ancaman, hukuman, dan sogokan. Sogokan itu bisa dengan, oh kamu dapat bintang nih. Kalau di TK ada ya, kalau di kelas kita juga ada. Oh kamu dapat ini, itu kan sogokan. Atau hukuman, kamu duduk sini, yang duduk depan. Lihat yang lain, atau teman-temannya jangan duduk atau berdiri depan kelas, itu kan hukuman. Atau ancaman, kamu kalau tidak mengerjakan PR, guru buang di kelas 7. Itu kan sebagai ancaman. Nah itu harusnya mulai dari sekarang kita nggak melakukan seperti itu, Ibu. Jadi buatlah sesuatu yang bisa menumbuhkan motivasi intrinsik anak, supaya anak itu bisa tumbuh dengan kesadaran dirinya sendiri. Yang selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Oke, dalam nilai-nilai kebajikan yang disepakati dan disetujui bersama, lepas dari latar belakang sosial, bahasa, suku, bangsa maupun agama. Jadi nilai-nilai ini harusnya itu sudah menyatu bagi setiap manusia, khususnya di pendidikan semua. Tidak, kita tidak akan memandang bahwa oh kamu orang kaya, berarti nilai kebajikan itu berbeda dengan orang miskin. Enggak. Oh kamu agamanya non muslim, jadi kamu kebajikannya sesuai dengan agama. Enggak. Kita nilai kebajikan yang universal, jadi berlaku untuk semua. Tidak memandang ras, tidak memandang agama, tidak memandang umur, tidak memandang kekayaan. Dalam nilai kebajikan kita akan mengenal namanya profil pelajar Pancasila, bukan Pancasakti, tapi Pancasila. Bukan pemuda Pancasila, tapi pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Kalau teman-teman saya itu bisa menyanyikan, karena saya susah menyanyikannya, jadi kita pakai yang gampang lah ya. Jangan nyanyi lah. Ya, jangan. Pokoknya dari aja lah. Kalau nyanyi tambah gelapan. Kalau kata teman CGB saya itu jangan menyanyi, nanti keringatan. Teman CGB saya itu namanya Ahmad dan kalau depan keringatan. Makanya saya jangan seperti itu. Iya. Dogi. Iya. Makanya Oke, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini jadi dasar. Kalau orangnya sudah tidak beriman ya percuma mau disiplinnya positif kayak apa, tak akan bisa. Ini sebagai dasar kita sebagai profil pelajar Pancasila ini beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau sudah beriman pasti berakhlak mulia. Ya. Yang kedua mandiri. Jadi pelajar Pancasila itu dituntut untuk mandiri. Yang ketiga ada bergotong royong. Wah. Bergotong royong, bekerja sama dalam hal kebaikan, bukan dalam hal mencontek kesulangan. Yang keempat ada berkebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis. Jadi diharapkan supaya itu pelajar itu bernalar kritis, walaupun sedikit-sedikit, tapi mereka akan bernalar kritis. Nah, bagaimana cara mereka untuk bernalar kritis? Ya dengan kita sendiri mencontohkan mereka, membimbing mereka. Yang terakhir kreatif. Dari profil pelajar Pancasila yang paling akhir diharapkan itu yaitu kreatif. Kreatif itu sumber paling terakhir. Jadi kalau dari kelima itu sudah bisa dilaksanakan,
kreatif itu dengan sendirinya akan muncul dengan sendirinya. Yang kedua ada Ibu Primary Years Program (PYP). Dalam menurut itu bahwa terdapat nilai kebajikan yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau yang ketiga ada petunjuk seumur hidup dan berketerampilan hidup, dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Sementara petunjuk hidup salah satunya adalah ada peduli, ada bekerja sama, ada berkeingintahuan, ada fleksibilitas, ada berorganisasi, ada kesabaran, ada integritas, memecah masalah, tanggung jawab, dan persahabatan. Oke, yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Dalam kebutuhan dasar manusia itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Semua manusia pasti membutuhkan ada 5 unsur ini. Yang pertama, dalam menjaga keseimbangan baik secara psikologis atau psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kalau kelima ini dasar kebutuhan mereka dipenuhi, otomatis mereka akan sehat dalam artian sesuai dengan fisiknya atau pemikirannya, psikologisnya, kejiwaan mereka. Dari kebutuhan dasar manusia kita akan mengenal ada 5, Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Bertahan hidup itu kita contohnya ada makan. Kita butuh makan untuk bertahan hidup. Kita butuh minum untuk bertahan hidup. Kita butuh tempat tinggal untuk bertahan hidup. Kita butuh pakaian untuk bertahan hidup. Itu salah satunya dari ini. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Nah, dari maksud ini itu cinta dan kasih sayang itu harus ada antara toleransi. Jadi walaupun kita tidak bisa hidup di satu wilayah sendirian, jadi kita harus saling peduli dengan sesamanya. Itu maksud dari cinta dan. Yang ketiga ada freedom atau kebebasan. Dari kebebasan ini yang dimaksudkan adalah kita atau semua manusia itu mempunyai kebebasan. Kebebasan yang mana? Kebebasan yang sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan keinginan sendiri. Boleh, tapi kan ada aturannya. Kebebasan mereka untuk menikmati apa yang mereka inginkan, itu ada freedom. Yang keempat ada kesenangan, fun. Jadi semua manusia itu pasti butuh sesuatu yang senang. Mereka senang apa? Kita ambil contoh, misal Pak Jenal senang dengan menulis. Nah, mereka senang dengan. Oh, Pak Ardi suka dengan main bola, senang dia. Oh, ternyata ada Bu Susan itu ketika belajar pengennya sambil kipasan, itu kesenangan. Jadi kita itu sebagai guru akan memahami itu, harus mengetahui adalah kesenangan apa. Jangan langsung menjudge sesuai dengan kesenangan kita tidak bisa. Kesenangan itu ada dalam diri kita sendiri, tapi ya sesuai aturannya. Nah, mungkin kita mengajar, ada seorang murid yang kesenangannya itu dosen, belajar dengan baik, ya tidak boleh. Jadi walaupun kesenangan tapi sesuai dengan aturan kita, tidak bisa sendiri. Yang terakhir adalah kekuasaan atau power. Jadi maksud dalam hari ini itu adalah setiap manusia itu pengen mempunyai kemampuan sendiri loh. Saya itu punya kekuatan sendiri yang mana bisa untuk menunjukkan, ditunjukkan. Nah itu adalah power. Jadi tugas kita sebagai guru itu harus mengetahui ini Bapak Ibu. Kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika melihat ada permasalahan yang ada dihadapi, kalian Bapak Guru itu akan menghadapi masalah siswa. Ini kebutuhan ini sebagai acuannya. Kalau kebutuhan dasar ini sudah tahu, kita terapkan, coba diterapkan ke anak ini. Oh anak ini butuhnya apa sih sebenarnya? Oh ternyata anak ini terlambat. Oh kita tanya, oh kamu kenapa terlambat? No atau jam? Oh ini Bu, saya harus gantian bajunya sama kakaknya. Anak kakaknya itu berangkat duluan. Nah itu berarti berarti kebutuhan bertahan hidup mereka yang kurang. Jadi kita sebagai guru ya harusnya tahu itu bahwa kebutuhan itu tuh melekat pada mereka. Jangan langsung menjudgment kita.
Yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pasti setiap tindakan kita itu ada motivasi. Tidak mungkin kita ini ujuk-ujuk makan tanpa ada motivasinya. Jadi antara otak sama gerakan itu harus ada satu. Yang ditambah lagi ada motivasi. Tidak mungkin orang itu bergerak tanpa ada motivasi. Pasti ada motivasinya. Oke, baik. Yang selanjutnya menghargai ketidaknyamanan dan hukuman. Selanjutnya, murid melakukan disiplin diri sendiri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, tadi kata saya tampilkan bahwa motivasi intrinsik yang ada di dalam diri sendiri, ekstrinsik itu yang dari di luar. Contohnya ada hukuman. Jadi murid takut melakukan suatu karena ada hukuman. Bapak gurunya nggak takut. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya itu murid melakukan disiplin iri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini merupakan inspirasi sama. Kayak tadi ada guru, ada murid pengen belajar, pengen apa? Pengen dapat ranking 1, pengen dapat hadiah dari gurunya karena gurunya itu emang sekali. No, Peter, aduh si Putri Peter temen ya, kita pak gurunya ngasih uang 100.000. Tapi kan berarti kan, itu salah satu motivasi ekstrinsik atau imbalan hadiah. Ini yang merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Menghargai nilai kebajikan contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar bahwa akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi mereka sadar sendiri. Nah, hal paling tersulit dari kita sebagai guru itu meningkatkan ini motivasi intrinsik. Karena apa? Bukan hanya kita sebagai guru di sekolah yang membuat mereka sadar akan motivasi ini, tapi juga ada bantuan daripada pihak luar. Bisa itu orang tuanya, bisa itu tetangganya, bisa itu lingkungannya, bisa itu yang lebih luas lagi, bisa pemerintah. Nah, tujuan ini supaya murid itu akan sadar motivasinya itu bukan hanya dari luar saja kita sebagai guru, tapi ini. Nah, ini tujuannya utamanya. Kenapa kita itu mengetahui tentang ini motivasi intrinsik. Jadi harus sadar dulu tentang ini. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita memotivasi intrinsik ini supaya mereka ya tahu dulu kebutuhan dasar mereka ini. Kalau tahu kebutuhan dasar mereka sudah paham, pasti akan dengan sendiri mereka akan memotivasi diri sendiri. Nah. Oke, ada konsep yang menurut kita gagal. Konsep disiplin ada yang gagal, ada yang benar. Contoh konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu hukuman dan penghargaan. Yang pertama ada menyakitkan. Hukuman itu pasti punya efek katanya gini, menyakitkan. Gak ada hukuman yang tidak menyakitkan. Tidak nyaman, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid takut, murid menjadi rendah diri. Hal yang paling kita takuti sebagai guru, kan pasti di bawah berbagi itu kan ada ya siswa yang menjadi rendah diri, ada nggak? Ada, iya ada. Kalau di kelas saya itu ada satu anak yang tidak mau berinteraksi sama sekali, dia itu nggak mungkin ngomong. Nah, mungkin karena mendapatkan hukuman baik itu di rumahnya atau di sekolahnya ini jadi mereka sendiri. Ada dua lagi yang berupa penghargaan tadi yang imbalan. Efeknya apa? Tidak efektif, merusak hukuman atau iri. Jadi mereka tuh iri. Kayak gua, mereka terus ya yang selalu dikasih hadiah. Kenapa kalau kami itu nggak pernah dikasih? Yang akhirnya apa? Iri ini yang ketiga ada mematikan kreativitas. Kenapa? Ini semakin guru hanya fokus memberikan hadiah ke kelompok itu, kelompok yang lain itu akan udah males. Paling juga yang kelompok mereka yang akan jadi dapat imbalan, kita nggak bisa apa-apa. Nah, ini mematikan kreativitas. Yang keempat, efeknya apa? Mengukur dengan sistem ranking. Pemerintah kita sudah menghilangkan mulai dari beberapa tahun yang lalu penghapusan sistem ranking di raport. Ya, guru sebagai guru kan sudah menanti ya, raport ranking gak ada rankingannya, gak ada ranking 1, 2 itu gak ada. Nah, itu tujuan ini karena pemerintah sekarang paham bahwa penghargaan ini bukan membuat anak memotivasi secara intrinsik tapi ekstrinsik.
Yang ketiga ada merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak itu kalau sudah bekerja tapi kok nggak ada penghargaan dari gurunya ya? Apa gurunya pelit? Apa gurunya itu? Kok yang dia terus yang dikasih penghargaan? Apakah saya itu kurang? Akhirnya apa? Anak tidak merasa dihargai. Atau dalam konsep dasar ini kita bisa ada dari konsep dasar manusia berbuat cinta dengan saya. Ini yang seperti itu. Ada konsep disiplin yang sukses. Kita anggap sukses, Bapak Ibu. Saya belajar itu ada sukses. Itu ada konsekuensi, ada restitusi. Tadi ada penghukuman, ada penghargaan. Sekarang ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi dalam hal ini adalah penguatan jangka pendek. Perlu memonitoring berkelanjutan atau stimulus respon. Efeknya murid menghormati peraturan. Yang ketiga, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Fokus pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Yang dia teori kontrol dirinya, memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini konsep disiplin ini yang kita anggap sebagai disiplin sukses. Oke, karena tadi ada yang sukses, kita coba pendekatannya. Pendekatan restitusi atau konsep disiplin pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif. Pada restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi ketika ada masalah ya kita harusnya pakai konsep ini supaya ciri-cirinya bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawarkan bukan paksa. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Oke, sekarang dari keempat itu saya kasih contoh Bapak Ibu, tolong dijawab. Apakah ini cerita ini merupakan hukuman atau penghargaan? Oke, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang murid yang tiba-tiba itu berangkat telat. Kita sebagai guru yang rajin sekali berangkatnya paling awal, masuk paling awal di jam belajar, melihat ada murid tersebut masuk duduk lorong aja. Bapak Ibu panggil, hei jam maju depan. Berdiri di sini dulu 15 menit. Nah, cerita ini tindakan guru ini termasuknya hukuman apa penghargaan? Hukuman. Sekali lagi. Gurunya masih di jam itu. Tiba-tiba ada murid yang bertanya, Pak, apakah boleh si anak duduk? Nah, kata gurunya tidak boleh. Tapi terima kasih sudah bertanya, memberikan usulan. Itu termasuknya penghargaan atau hukuman? Penghargaan. Ucapan terima kasih juga penghargaan di situ. Oke. Yang diharapkan itu jadi bukan ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi, ada konsekuensi. Nah, jadi ya. Kita ambil contoh di sini. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita melihat dari hukuman, kita contoh guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid jadi takut. Itu hukumannya. Kalau tidak ada kasus seperti ini, siswa tidak mengerjakan PR selama pembelajaran Bapak Ibu. Pasti ada yang ngasih ini. Kalau kita pakai terapan konsep hukuman, ya seperti ini contohnya. Contohnya duduk atau berdiri menghadap bendera. Kalau kita pakai konsepnya konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Jadi kalau hukuman itu guru si siswa tidak diharapkan untuk mengerjakan PR-nya,
tapi hanya menghukum saja. Tapi kalau konsekuensi itu siswanya itu diharapkan mengerjakan PR-nya, tapi dilulangi waktu. Bisa itu ditambah tugasnya atau enggak. Yang selanjutnya bisa guru memberikan dengan tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, konsekuensi yang ini itu biasanya sering kita lakukan. Kalau hukuman kayaknya sudah jarang, karena kita tahu bahwa media sosial itu sangat kejar-kejarnya melihat isi guru-guru. Makanya hukuman ini mesti sudah jarang sekali dilakukan oleh guru. Hukuman secara fisik atau secara verbal mungkin jarang. Walaupun kita pernah dengar sendiri ada guru yang bilang atau cow, itu ada pasti kita dengar, atau itu ada kata itu sering kita lihat. Itu kadang mungkin secara tidak sengaja guru itu lakukan. Sekarang kayaknya sudah jarang. Saya melihat bahwa guru itu sudah mulai hafal bahwa ada hukuman fisik, ada hukuman verbal, ada hukuman secara ucapan. Itu sudah mulai dihilangkan. Tapi kita mulai yang konsekuensi ini sudah mulai kita gunakan, Bapak Ibu guru, karena sudah tahu itu. Yang selanjutnya ada restitusi. Restitusi apa? Contohnya dari contoh kasus yang sering tidak mengerjakan PR, yaitu ada guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi guru itu ngobrol dulu, masalahnya kenapa sih dong? Tahu nggak bahwa itu salah? Jadi dengan konsep dia berdialog dengan siswanya yang bermasalah. Jadi tahu dulu, oh kamu tuh ini tahu. Jadi siswa itu dengan sendirinya tahu, oh iya, bahwa ada keyakinan kelas yang kiranya tidak benar dari berarti saya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika dirinya itu sudah tahu bahwa dirinya salah, pasti dengan sendirinya dia akan menularkan itu kepada orang lain. Dalam posisi ini, restitusi ada posisi kontrolnya. Ada 5 posisi kontrol yang kita harapkan bisa menguasainya. Tapi yang paling akhir itu paling kita wajib. Yang pertama ada posisi penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang keempat ada pemantau. Yang kelima ada manajer. Lalu dari 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru yang kita harapkan itu ini sebagai manajer. Kalau kata fasilitator kami sebagai TGP itu bisa posisi kontrol terbaik kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Yang menjelaskan bahwa ketika guru sudah bisa top ini posisi kontrol ini, itu sebagai guru yang sukses itu sebagai manajer. Oke. Contoh penerapan posisi 5 posisi kontrol ini. Kita ambil satu kasus, ada siswa yang tidak memakai kaos olahraga saat praktek. Ini untuk guru-guru penjelasan bahwa ada seorang siswa, kita sebut saja namanya Mawar, itu tidak pernah pakai kaos olahraga. Kalau posisi kita sebagai penghukum, ya kita akan dengan cara patuhi aturan lalu berdiri di lapangan. Jadi kita itu sebagai guru kalau posisinya sebagai kontrol penghukum itu memaksa si siswa itu dengan kata-kata yang tegas kasar. Biasanya kalau menghukum itu kadang harus tegas. Nah, mungkin kalau bapak ibu guru itu menghukum anak, sini dong, kamu salah ya, maju dong. Kita kalau menghukum itu dengan kata emosi. Nah, sedangkan kita diharapkan itu tidak menggunakan kata-kata kasar atau emosi dalam itu kalau kita sebagai penghukum fungsi kontrolnya. Tapi kalau kita membuat rasa bersalah, namanya apa? Dia, Bapak Ibu bilang ini, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Kata-kata itu membuat mereka tuh bersalah. Fungsi kontrol Bapak Ibu sebagai membuat bersalah ini. Setiap kali pelajaran Pak Guru, kenapa kamu nggak pakai olahraga? Pak Guru kecewa. Kata-kata itu tuh membuat mereka itu merasa, iya betul ya, saya salah. Atau merasa bersalah. Yang ketiga, kita menjadi teman. Nah, dengan kata-katanya, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga.
kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu membuat kita itu posisi kita tuh sebagai teman. Jadi mereka tuh rasa nyaman. Dari ketiga dua itu kayaknya sudah mulai kita harus dihilangkan. Tapi ketiga ini kita diharapkan bisa. Yang keempat ada pemantau. Biasanya gini, Bapak Guru bilang gini, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Tapi kamu pasti akan tahu apa peraturan dan konsekuensinya. Itu mantau. Jadi cuma yang lihat aja pemantaunya. Berulang kali kamu tidak memakai pakaian olahraga. Kamu tahu kan apa konsekuensinya? Itu sebagai pemantau. Untuk posisi kontrol yang paling terbaik menurut saya, diajar kontrol juga baik. Bahwa ketika kita itu kita posisi kontrol sebagai manajer. Apa itu manajer? Contohnya katanya atau ucapannya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, mawar. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Bagaimana kira-kira memperbaiki kesalahan? Itu kan kata-kata yang biasanya diucapkan untuk memotivasi orang untuk mau tahu dirinya. Apa ya? Motivasi dirinya ya kira-kira saya berbuat salah, berarti saya harus bagaimana? Tapi dengan konsep pemikirannya diri sendiri. Oke, ketika posisi kontrol ini sudah bisa diterapkan Bapak Ibu, bahwa dari kelima posisi kontrol kira-kira yang paling terbaik mana? Posisi manajer. Betul. Alhamdulillah. Posisi manajer, posisi kontrol ini yang kita harapkan bisa digunakan, bisa dilakukan, bisa diterapkan di kehidupan pembelajaran atau setiap KBM. Oke, posisi kontrol kita sebagai manajer, kita juga harus mengetahui bahwa ada itu yang namanya keyakinan kelas. Dulu tuh kita belajar pedagogik bahwa kita harus tahu tentang siswa, bagaimana cara mengajar yang baik. Tapi di CGP kita juga mengetahui ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu keyakinan yang dibuat oleh seorang guru dan siswanya. Ya, keyakinan kelas itu diharapkan tidak ada paksaan dari guru maupun siswa. Semua keyakinan itu diharapkan yang baik-baik, tidak mungkin tidak baik. Nah, dalam kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama-sama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama diskusi tentang peraturan. Jadi diawali dengan diskusi dulu, guru berinteraksi dengan muridnya. Nah, sebelum KBM berlangsung, kita bikin yuk kegiatan keyakinan kelas. Nah, pasti kan anak bertanya, apa sih Pak, apa sih Bu keyakinan kelas itu? Kita jelaskan. Keyakinan kelas adalah keyakinan yang dibuat oleh kita sendiri sebagai guru dan kalian sebagai muridnya. Ketika keyakinan itu dibuat, berarti diharapkan kalian bisa mematuhi keyakinan itu dan Pak Guru juga bisa mematuhi keyakinan yang kita buat. Yang pertama, kita berdiskusi tentang peraturan. Ini loh nak, ada peraturan kita buat dari sekolah diterapkan di kelas ini. Yang kedua, merumuskan menjadi kenyataan. Ayo, setelah mereka tahu, kita rumuskan. Ayo nak, bagaimana keyakinan kelas yang menurut kamu itu bisa diterima di sini? Kasih anak-anak, dikasih lembaran. Monggo nak, coba tempelkan ke apa tulis atau monggo nak, silakan maju ke depan tulis. Jadi apa yang mereka tulis, mereka tulis ya keyakinan mereka sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kelas. Jadi mereka tuh punya begitu. Yang selanjutnya menempelkan keyakinan kelas. Nah, kalau sudah menempelkan ini baru ke kenyataan sama tuh. Jadi kalau sudah keyakinan yang dibuat, sudah dilaksanakan, kita sepakati keyakinan itu harus dilaksanakan baik itu oleh kalian atau sebagai gurunya sendiri. Contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa dijumpai di kelas paling umum, kecuali kalau kelasnya moving. Tapi mau kelas moving, mau kelas biasa juga pasti sama. Yang pertama ada disiplin waktu. Yang kedua ada saling menjaga kebersihan. Kalau Bapak Ibu guru itu biasa dengan bersih, pasti kalau melihat ada sampah sedikit pasti ngomong, lihat, jawab. Nah, ini dia kebersihan. Yang ketiga ada belajar dengan antusias dan percaya diri. Kayak ini. Yang keempat, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Yang kelima, saling sapa saat bertemu.
Ada 5 ini yang simple, tapi menurut saya ini sangat bisa relevan digunakan baik itu TK, baik itu di SD, di SMP atau SMA atau SMA. Ini pasti umum harus jadi. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ada beberapa contohnya, yaitu pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi peraturan yang ada di itu lebih diabstrakkan lagi, lebih apa namanya? Lebih dipadatkan lagi. Yang kedua berupa pertanyaan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat. Jadi peraturan sekolah pasti dibuatnya banyak. Saya beberapa kali pernah membuat peraturan sekolah itu hampir 70 di peraturan sekolah. Kita singkat saja, singkat ringkas saja. Kita contoh, misalnya peraturan sekolah dilarang siswa membawa dasi selain dasi sekolah. Dilarang siswa mengeluarkan baju saat sekolah atau saat KBM baju dikeluarkan. Atau dilarang siswa tidak menggunakan kosakti. Nah, dari kata-kata itu kan intinya sama. Disingkat, kita contoh, siswa diharapkan rapi. Kan mudah mencakup berapa aturan itu. Jadi dipersingkat saja. Yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah ditetapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Karena kita fokusnya keyakinan kelas di sekolah, ya kita fokus ke keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu keyakinan kelasnya di kelas 7 ya, kelas 7 fokusnya. Oh, di kelas 8 ya kelas 8. Oh, kelas 9 ya kelas 9. Disesuaikan di situ. Bisa kita nggak bisa sama keyakinan itu nggak mungkin sama. Bisa saja di kelas 7A Bapak Ibu ada 10 keyakinan kelas. Tapi di kelas 7B kalau mereka rajin ya cuma ada 2 atau 3 keyakinan kelas. Oke. Masih siap Bapak Ibu atau kayaknya suaranya sudah mulai sedikit. Saya ada beberapa pantun Bapak Ibu, tapi kayaknya pantun nggak cocok buat saya. Jadi tolong kita buat ice breaking aja. Tapi saya bukan membuat ice Bapak Ibu, tapi ice breaking itu sebuah tindakan atau gerakan yang membuat kita lebih semangat lagi. Oke. Bisa Bapak Ibu berdiri. Oke. Kalau sudah berdiri kayaknya fokusnya di SDG itu kita berusaha untuk SDG ini Bapak Ibu kita mencoba untuk lebih bergerak dan melihat dan mendengarkan. Kalau sesuai dengan apa petunjuk yang saya berikan. Oke. Ice breakingnya ini. Kalau saya bilang 1, Bapak Ibu guru bilang oke. 1 oke. Kalau saya bilang 2, Bapak Ibu tunjukkan kamu. Kalau saya bilang 3, Bapak Ibu guru bilang saya. Kalau Bapak Ibu saya bilang 4, Bapak Ibu guru pegang doa. Oke, ulang ya. 1, oke. 2, kamu. Kalau 3, saya. Kalau 4, siap ya. 1, oke. 4, saya. 3, kamu. Saya. Nah, aturannya gini. 1, oke. 2, kamu. 3, saya. Oke, siap ya. 4, 1, oke. 3, saya. 4, 3, saya. 2, kamu. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu-ibu, duduk lagi. Sebenarnya itu sesuatu yang saya baru laksanakan. Aduh bos. Ya jarang sekali saya terapkan di kelas karena memang anak-anaknya sudah aktif, jadi jarang aktif biasanya. Oke, kita lanjutkan lagi dari contohnya.
Kita mulai dari segitiga restitusi. Oke, apa itu pemahaman segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka itu akan lebih lebih tahu motivasinya. Oke, dalam segitiga restitusi itu ada urutannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ada 3 baru. Jadi berurutan tuh. Dari 3 itu berurutan, tidak boleh lepas dari ini. Ya mungkin kalau cuma 2 ya ada 3. Oke, yang pertama itu menstabilkan identitas. Itu bagaimana guru itu bisa anak tidak merasa bersalah. Jadi anak itu tidak merasa bersalah. Anak itu tidak tertekan sekali. Jadi stabilkan dulu anak. Dengan cara bagaimana, tanya dulu. Halo, gimana kabarnya? Jadi anaknya udah tegang tuh. Dalam puasa ini menstabilkan identitas itu upayakan kita itu untuk anak tidak tegang dengan kita, tidak takut dengan kita, tidak tertekan dengan kita. Jadi stabilkan dulu. Oh, nak, bagaimana kabarnya? Bagaimana tadi di kelas? Ya, baru guru udah mulai. Nah, Pak Guru lihat kamu itu misalnya ada contoh seperti ini. Ada anak yang ngamuk-ngamuk di kelas. Jadi tanyakan dulu, nah, kenapa kamu ngamuk? Kenapa kamu ngamuk? Kenapa kamu ngamuk tadi? Atau beberapa meja tadi. Nah, itu kan menstabilkan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dengan cara bagaimana? Tanyakan. Nah, kira-kira itu tadi salah apa enggak? Jadi anak berpikir, oh salah Pak. Iya, tadi kan anak pasti akan mengutarakan alasannya. Pak, kenapa saya ini salah? Kenapa saya ngamuk? Itu karena ini Pak. Oh si dia itu nggak bisa. Kita pasti kan memvalidasi masalah. Jadi dulu tuh tahu bahwa dia itu ngamuk, pasti ada kesalahannya, ada alasannya. Setelah sudah validasi tindakan yang salah, baru yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi tanyakan lagi keyakinan ini. Apa keyakinan apa? Keyakinan kelas. Tanyakan ke siswanya. Nah, dulu kan pernah kita melakukan tindakan keyakinan, melakukan kesepakatan. Kira-kira kesepakatan apa? Nah, dalam menanyakan keyakinan ini, siswa akan sadar atau akan mempunyai motivasi kritik yang lebih baik. Tujuan itu. Nah, ada contoh yang saya sudah melakukan di kegiatan dulu. Itu contoh sudah boleh kita dengarkan.
dari contoh yang itu dalam contoh penerapan setiap institusi, karena dari mulai ada kasusnya kita dari dialog itu atau video itu dari mulai bertanyakan apa kesalahan mereka, tanyakan dulu, menstabilkan emosi mereka, yang terakhir menanyakan keyakinan pelaku. Jadi supaya tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka yakin bahwa mereka itu salah dan mereka akan berusaha untuk memperbaiki. Oke, dari saya ini saya cukup, tapi kalau saya buka sesi pertanyaan, kalau kasih pertanyaan, kalau tidak saya ya saya berikan pertanyaan. Kalau biasa saja. Enggak ada pertanyaan? Wah Ibu, yang sulit boleh, yang enggak boleh. Monggo Bu India, pertanyaannya. Izin bertanya ya Pak. Iya, monggo Bu. Apakah segitiga restitusi efektif untuk menyelesaikan seluruh masalah murid di kelas? Terima kasih. Bagus semua pertanyaan bagus sekali. Tadi kita bahas tentang hukuman penghargaan. Biasanya kalau saya di kelas itu kasihan, cuma tadi kita paham bahwa hadiah itu nggak boleh, berarti nggak usah pakai hadiah. Oke, saya jawab pertanyaannya. Apakah segitiga restitusi efektif untuk menyelesaikan seluruh masalah murid di kelas? Kalau dari pemahaman saya di modul ini, bahwa segitiga restitusi itu sangat baik. Jadi bahwa setiap masalah kita jumpai di siswa itu biasanya itu tidak melalui tahapan ini. Jadi langsung marah-marah dulu, ngomong dulu, tidak. Setelah udah ngamuk, kita berlagak seperti seorang motivator dulu. Nah, salah ini. Jadi tidak menanyakan kepada siswanya lagi bahwa itu salah loh, enggak. Jadi langsung aja ngomong tampung. Ada gitu ya. Kita nggak menstabilkan dulu si anaknya. Nah, segitiga restitusi itu biasanya dilakukan di para guru BK, karena guru BK itu biasanya lebih paham psikologis mereka. Kalau kita sebagai guru maupun kan nggak kayak gitu, kita langsung aja pakuk, bisa salah itu. Itu kan kita sebagai guru. Padahal kalau di kenyataan nggak kayak gitu. Nah, karena kita sudah belajar bahwa segitiga restitusi ini sebagai upaya kita sebagai guru tahu bahwa ada tahapannya loh kita menghadapi masalah. Jadi sebelum segitiga restitusi kita pahami dulu apa itu kebutuhan dasar mereka. Lihat kebutuhan dasar mereka. Jadi sebelum kita menghukum mereka atau menanyakan melakukan itu, apa sih kebutuhan dasar mereka yang sekiranya kurang? Oh, tadi lihat ada anak yang mengobrak meja kasusnya. Oh, dari kebutuhan apa sih yang mereka tuh merasa butuhkan? Oh, kenyamanan misal. Oh, kita kasih sayang dan loving. Jadi mereka itu merasa tidak dicintai atau kebebasan, bisa mencintai atau sayang atau kebebasan. Jadi pengen belajar sendiri tapi diganggu terus. Akhirnya apa? Meluapkan emosinya. Jadi kebutuhan dasar mereka itu ada yang kurang. Karena kebutuhan dasar mereka belum dipenuhi, otomatis ya mereka akan melakukan kasus itu atau melakukan kasus itu. Jadi gini juga segitiga restitusi itu sangat baik dilakukan, baik itu kita sebagai guru mapel atau guru kelas atau wali kelasnya, atau sebagai apalagi sebagai guru BK yang memang sudah mengetahui tentang psikologis anak. Kita kan belajar psikologis anak secara umum saja, tapi kalau guru BK kan lebih secara detailnya bagaimana menerapkan psikologis anak kepada anak asuh atau kepada orang tua ada komunitas guru itu. Oke, jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ya Allah. Yang kedua, ada lagi pertanyaan? Pak Andri, ada pertanyaan? Ada Pak. Tunggu Pak Andri. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas yang benar? Bagaimana membuat keyakinan kelas yang benar? Tadi saya terapkan bahwa keyakinan kelas yang benar itu yang diharapkan berarti ada diskusi antar siapa, baik guru dan muridnya. Tidak boleh kita asal buat saja. Oh, keyakinan itu boneka kelas, tapi keyakinan itu harus melewati proses diskusi. Jadi si anak diskusi dulu lah. Kita mau mengawali, kita pacu mereka dengan peraturan ini. Bagaimana cara mereka memacu mereka? Kita sodorkan dulu itu loh, peraturan sekolah. Kira-kira kita tuh persingkat aja lah. Ya gampang. Jadi
fokus kita itu sebagai pembimbing mereka untuk mengetahui keyakinan apa yang akan kita sepakati. Jadi mereka akan memilih sendiri. Oh Pak, saya pakai ini Pak. Keyakinan pas, disiplin waktu harus diterapkan Pak. Nah, jadi keyakinan itu sudah ditempel, baru bisa diterapkan atau keyakinan kelasnya bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Ada lagi Bapak Ibu? Saya cukup. Alhamdulillahirobbilalamin ya Allah. Semoga acara kali ini bisa menjadi pencerahan baik kita sendiri, saya sendiri pribadi atau Bapak Ibu guru. Ada pemahaman baru. Ada ilmu baru Bapak Guru? Ya, banyak. Alhamdulillah Pak Heru ya Allah. Banyak Ilmu yang kita sharing itu tujuannya itu supaya saling membantu lah. Minimalnya kita paham bahwa ada ilmu baru tuh. Di JKB itu ada ilmu baru ya, tentang budaya positif. Oke. Alhamdulillah saya sudah dikasih waktu dari pembawa acara tentang kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rosnya Rizal yang sudah memberikan presentasinya untuk kegiatan diseminasi aksi nyata program pendidikan di Guru Penggerak, bahwa bisa kita simpulkan setiap manusia punya 5 kebutuhan dasar yang ada di dalam diri mereka. Lalu bagaimana seorang guru yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam mewujudkan nilai-nilai budaya positif kepada anak, maka seorang guru untuk pada era sekarang harus mampu mewujudkan budaya positif pada anak melalui segitiga restitusi. Mungkin itu kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan oleh beliau Bapak Rosyan Rizal. Terima kasih dari saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan sebagai penutup, saya punya pantun buat Bapak Ibu guru SMP 2 Bulakamba. Tetap akum saya melihat burung merak. Cakep. Apa ya? Tetap kagum saya melihat kemilau burung merak. Cakep. Burung merak begitu indah dan rupawan di angkasa sana. Cakep. Sungguh hebat, wahai engkau guru-guru penggerak, Cakep. membawa Indonesia maju di belantara sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum